Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel masak ala Ciwi Catering. Beberapa waktu lalu kami mendapatkan pesanan nasi box, tapi menunya itu yang berkuah. Menu ini adalah request dari customer, yaitu nasi pindang khas Kudus. Nasi pindang khas Kudus itu bukan seperti ikan pindang gitu, bukan ya, tapi semacam kayak rawon. Kalau rawon itu nggak pakai santan, tapi ini pakai santan dan pakai daun so. Mau tahu gimana cara buatnya? Ini saya buatin resep komplitnya, kalian bisa ikutin videonya sampai selesai dan jangan di skip-skip. Ciri khas nasi pindang Kudus itu menggunakan keluak ya. Keluak ini kita keluarin dari kulitnya, kemudian kita rebus sebentar supaya itu nanti kalau kita haluskan menggunakan blender bisa benar-benar halus. Oke, lanjut lagi kita siapkan bahan atau bumbunya. Yang pertama adalah bumbunya bawang putih dan bawang merah, ada ketumbar, ada jinten, ada merica, kencur, kemiri, cabai merah atau cabai keriting, kemudian ada daun jeruk dan kunyit. Ada juga nanti untuk rempah cemplungnya kita bisa tambahkan serai, lengkuas, dan daun salam. Untuk bawang putih dan bawang merahnya supaya nggak langu, ini kami goreng dulu bersama dengan kunyit supaya aromanya juga lebih harum dan tidak terlalu lama menumisnya. Karena ketumbar, jinten, dan kunyit udah kita goreng, maka yang kita goreng ini hanya bawang putih, bawang merah, dan kunyitnya aja. Setelah itu kami masukkan ada cabai merah keriting, ini memang mentah ya, sebagai penyedap aja sih, nggak pedes juga. Kemudian kita masukkan ada kemiri. Kemiri ini juga udah kami sangrai, biasanya kami goreng supaya nggak langu. Lalu ini kita masukkan cairan keluaknya yang udah kita rebus tadi, di blender bersama dengan bumbu tadi sampai benar-benar halus. Lalu kita masukkan ada sedikit terasi ya. Terasinya ini setengah sendok makan aja. Ini untuk 20 porsi. Resep komplitnya saya tuliskan di box deskripsi. Kalian bisa cek di bawah video ini. Oke, ini kita haluskan dengan blender sampai benar-benar halus. Kemudian nanti bisa langsung dituang di dalam kuah santan. Oh ya, untuk santannya itu ini untuk 20 porsi saya pakai 1 butir kelapa. Untuk 1 porsinya 1 cup gitu ya, itu sebanyak 150 ml dikali 20 jadi 4.500, dan nggak perlu ngepas ya, kita bisa tambahkan setengah liter, yaitu kita pakai santan 5 liter. Nah, karena bumbu ini sudah matang, bisa langsung kita campurkan dengan santan, tidak perlu ditumis lagi karena tadi semuanya sudah kita goreng dulu. Oke, setelah santannya siap, langsung saja kita masukkan ke wajan atau panci untuk merebusnya, lalu dicampur dengan bumbunya yang udah kita blender tadi. Kemudian kita masukkan rempah lainnya, yaitu ada daun salam dan lengkuas, serai. Pada proses ini kita bisa tambahkan kecap manis dan gula merah. Sementara itu, karena kita ini masaknya dadakan, ini dagingnya kami presto dulu. Daging yang dipakai untuk nasi pindang Kudus ini adalah daging yang sedikit berlemak. Jadi teman-teman bisa pakai daging kisi ataupun daging dari pipi ya. Ada lemaknya sehingga rasanya itu lebih gurih. Nah, ini daging sudah terlihat empuk ya, teksturnya itu lembut. Ini sudah bisa kita potong-potong. Jadi untuk 1 porsinya itu ada dagingnya itu 6 potong. Nah, kita potongnya itu jangan terlalu kecil, emang agak besar sedikit gitu ya, biar puas makannya seperti ini. Nah, dagingnya itu ada sedikit lemaknya gitu ya, jadi kuahnya itu nanti lebih gurih. Setelah kita potong-potong seperti ini nantinya akan kita masukkan ke dalam kuah nasi pindang supaya dagingnya itu meresap bumbu kuah pindangnya.
Nah, tapi jangan terlalu lama, nanti ditakutkannya dagingnya itu hancur kalau direbus terlalu lama. Nah, tetap kita masukkan ke dalam kuah pindang. Menu nasi pindang khas Kudus ini biasanya dijadikan menu pondokan, acara-acara prasmanan, wedding, dan lain-lain. Ya, selanjutnya kita masukkan sebentar. Ini ada daun so yang kita masukkan ke dalam kuahnya. Daun so ini juga memberikan aroma tersendiri ya, aroma khas nasi pindang Kudus. Dimasak asal matang aja, jangan sampai terlalu banyak. Habis itu nanti kita angkat, lalu kita bisa masukkan daging yang udah kita potong-potong tadi supaya dia meresap bumbu. Karena dagingnya udah kita presto tadi ya, sudah empuk, jadi kita masukkan sebentar saja asal berwarna coklat dan sedikit meresap bumbu, lalu kita angkat. Kemudian ini nanti karena nasi bok ya, jadi dikemas di cup-cup gitu. Kita tata dagingnya dulu, kemudian ditambah dengan daun sonya, lalu ditambah dengan brambang goreng, yang terakhir nanti kuahnya. Cup yang kami gunakan ini seukuran 200 ml dan kita tambahkan ya gini dulu untuk untuk isiannya. Kemudian setelah itu kita isi kuahnya sekitar 150 ml. Lauk kelengkapan nasi pindang Kudus ini adalah tempe goreng atau tahu goreng juga boleh, dan telur bacem atau juga telur asin. Nah, kali ini customer minta untuk dibuatkan tempe goreng saja. Untuk bumbu tempe goreng biasanya kami memakai bumbu seperti ini. Itu ada bawang putih, kunyit, ketumbar, jinten, dan daun jeruk. Kita blender. Dan jangan lupa ditambahkan dulu garamnya supaya dia cepat larut. Lalu ditambahkan air untuk memblender. Ada sedikit micin juga, kalau nggak suka bisa di skip. Nah, ini kita haluskan, kemudian kita tuang ke baskom. Dan sebelum digoreng, tempenya harus direndam dulu dengan bumbu ya, supaya dia itu meresap bumbunya. Ini kami siapkan 3 papan tempe, ini untuk 20 porsi, ya sisa sedikit lah ya. Satu papannya itu bisa menjadi 8 potongan. Nah, kita potong seperti ini, jangan lupa dikerat-kerat supaya cepat meresap bumbu. Kita rendam sekitar 15 menitan sebelum kita goreng. Selain tempe goreng dan telur asin ataupun telur bacem, kelengkapannya ini ada sambal kecap. Resep sambal kecap ini adalah cabai rawit yang direbus, kemudian ditambahin dengan kecap, lalu ditambah dengan sedikit jeruk nipis. Kita bungkusin kecil-kecil seperti ini untuk 1 porsi. Ini kita rendam dulu sekitar 15 menit sebelum digoreng, dan telur asinnya kita pecahin seperti ini, kita belah 2 supaya nanti customer tuh enak makannya ya, tinggal nyendokin aja. Setelah 15 menit ini sudah siap untuk digoreng tempenya. Pertama kita goreng dengan api besar, setelah kecoklatan baru kita kecilkan apinya. Nah, ini tujuannya supaya tempe itu tidak matangnya di luar aja, tapi di dalam juga ikut matang. Dia kering, nanti kalau dia sudah dingin itu nggak terlalu lembek. Semua kelengkapannya udah siap, nasi putih udah jadi, tinggal kita bungkusin pakai daun supaya aromanya itu lebih sedap. Nasi bok ini dipesan mendadak,
Jadi beberapa jam sebelum dikirim ya. Kebetulan kami juga ada stok daging, semuanya itu hampir ada stok bahan-bahannya sehingga lebih cepat masaknya. Semua resepnya kalian bisa cek di bawah video ini ya, ada di box deskripsi. Nah, untuk penataannya kami menggunakan dus ukuran 18 cm dan untuk kuahnya kami taruh di mika yang paling besar supaya berdirinya itu kokoh, nggak mudah tumpah. Kemudian ditambah dengan lauk pauknya dan nasi, kerupuk. Kemudian kita tambahkan samir kertas seperti ini. Nah, nasi box dadakan sudah jadi, siap dikirim ke customer. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga memberikan manfaat dan inspirasi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dukung terus channel ini supaya makin berkembang dengan klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya juga. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kuliner, salam sehat, salam enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.